Shalom. Shalom, selamat pagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan di dalam hadiratnya pada pagi hari ini. Kita mau menundukkan kepala kita. Kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami bisa kembali beribadah kepada-Mu. 1 minggu telah berlalu Tuhan, melewati dengan segalanya bersama dengan Engkau. Tiba saatnya pada pagi hari ini kami mau dengan ucapan syukur Tuhan beribadah kepada-Mu. Tuhan, urapi kami satu persatu tanpa terkecuali yang ada di tempat ini. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi setiap kami, Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Setiap hati kami yang terbeban, yang banyak beban untuk datang di hadapan pada pagi hari ini, Engkau memberikan kelegaan ya Tuhan. Ketika kami datang di hadirat-Mu, ada sukacita yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah segala roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan yang boleh memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, ku rasakan kedamaian
kami boleh merasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kedamaian dalam hati. Ketenangan demi ketenangan Kau berikan pada kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kemenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang besar. Yesus, mari sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur hari ini bisa datang di hadirat. Sembah Dia dengan penuh kerinduan. Sembah Dia dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari. Kalau boleh kita datang di hadirat Tuhan, suatu anugerah. Yesus.
kasih Tuhan. Keinginan kami hanya satu, untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Izinkan kami lebih lagi Tuhan, untuk bersorak-sorak, untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya memuji Tuhan. Katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Dilarang salaman ya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan, yang menuntun kami kepada kebenaran, yang membawa kami kepada haus akan Engkau Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu juga yang memberikan kami kelegaan. Tuhan, izinkan kami pada pagi hari masuk di dalam hadirat-Mu sekali lagi.
percaya pagi ini ada sesuatu yang baru yang akan Kau berikan dalam hidup kami, supaya ketika kami mengarungi kehidupan yang penuh dengan gelombang, yang penuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan ini, bawa kami untuk tetap setia, bawa kami untuk tetap tekun, bawa kami untuk tetap percaya bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama, yang sanggup membuat segala sesuatu berubah, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang lemah menjadi kuat, dari yang berkekurangan akan diberkati Tuhan. Percaya pagi ini firman-Mu menjadi jawaban bagi semuanya. Urapi firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, biar apa yang Hamba sampaikan isi hati-Mu nyata bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Si Tuhan bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, luar biasa kembali. Saya kaget kursinya penuh semua nih Pak. Iya, biasanya pagi tidak sampai penuh, tapi puji Tuhan bisa penuh semua. Sudah hampir setahun tidak ketemu karena pandemi, saudara ya. Kita dipisahkan dengan waktu, dengan jarak, dan kita percaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Ya, kita tahu bahwa pandemi ini negara mana sih yang tidak kena? Bahkan semua negara bisa kena, saudara ya. Tidak ada satu negara pun yang tidak bisa memprediksi semuanya ini bisa terjadi, ya. Dan Bapak Ibu sekarang masuk gelombang yang kedua pandemi ini. Bapak Ibu tahu berita-berita di Eropa, di Amerika, saudaraku ya, ada jutaan orang yang sudah mati, saudaraku ya. Indonesia ini sekarang diprediksi di atas 5.000 setiap hari yang kena positif, saudaraku ya. Nah, kemudian saya percaya kita semua tahu ini adalah musuh yang tidak kelihatan, ya, musuh yang baru ditemukan di abad sekian lama, saudara ya, musuh yang tidak bisa diobati, ya, yang namanya virus, saudara ya, yang namanya virus ini, saudara ya. Kalau menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah Tuhan tahu? Saya tetap katakan Tuhan itu tahu. Tuhan kita itu Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Bahkan dunia ini sebelum berakhir Tuhan juga tahu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan katakan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semuanya, saudaraku ya. Corona ini, saudaraku ya, nggak akan pergi, saudaraku ya, akan pergi sendiri kalau kita pun menjalankan apa yang namanya protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini, ayo jangan menganggap setiap masalah dalam hidup kita itu besar, ya. Anggap setiap masalah dalam hidup kita itu selalu kecil. Kita harus taruh Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Kalau itu kita taruh Tuhan lebih besar dari segalanya, maka segala masalah dalam hidup kita itu akan jadi kecil. Pagi ini saya akan bahas firman Tuhan tentang Bartimius, saudaraku yang saya tidak tahu ayat ini ada tadi malam ketika saya merenungkan. Karena apa? Kita ini butuh satu kata yang namanya belas kasihan Tuhan. Markus pasal 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Saya baca ayat 46, Bapak Ibu baca ayat yang ke-47. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya. Pakai masker ini tidak kelihatan, saudaraku ya. Suaranya ham-ham, saudaraku ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, meskipun kita dibatasi dengan masker, kita tetap yakin, beriman Tuhan ada di tengah kita. Markus 10 ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. 47,
ketika dikenalkan lagi kepada Yesus anak Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang tua itu dan berkata kepadanya, Tuhan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang tua itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya bersyukur juga tadi itu belum saya sampaikan, kalau gereja ini bisa buka. Ada banyak gereja yang belum berani buka, saudaraku ya. Bukan karena takut corona, ya. Jujur, gereja-gereja besar yang jemaatnya 1000, ya, tidak berani buka. Kenapa? Karena kosnya itu besar, ya. Saya bersyukur, ya, CKI Harvest Blessing di tempat ini berani buka ini. Saya yakin gereja ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Saya percaya tempat ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sehingga Anda datang pagi ini tidak percuma, dan kita akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan terjadi atas hidup kita, ya. Kalau tadi ayat yang sudah kita baca ini berbicara tentang seseorang yang tidak mempunyai kemerdekaan, ya. Orang yang mengalami sebuah masalah buta sejak lahir, saudaraku ya. Banyak orang sekali lagi dalam hidup ini sampai detik ini tidak bisa merdeka dalam hidupnya, bukan karena virus COVID-19, saudaraku ya, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan ekonomi, banyak orang dalam kehidupan keuangan tidak bisa mengalami kemerdekaan. Saya berdoa pagi ini, Bapak Ibu, kedatangan Anda tidak sia-sia. Saya berdoa pagi ini supaya Anda melihat kalau Bartimius mengalami mujizat Tuhan, pagi ini pun juga Anda keluar dari tempat ini. Pagi ini ketika Anda pulang dari tempat ini, pagi ini ketika Anda terima berkat datangnya dari Tuhan, Anda percaya dapat mujizat Tuhan, dapat jamaah Tuhan, dapat sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan, ya. Kalau Anda pelajari juga Bartimius ini sepertinya, saudaraku ya, ketika bertanya-tanya, Bartimius ini selalu tanya sama Tuhan, kenapa aku seperti ini? Ya, kenapa Tuhan aku dilahirkan menjadi seorang buta, bahkan buta sejak lahir? Ya, bahkan dikatakan sekali lagi Bartimius punya rintangannya, bukan cuma rintangannya ada 3. Yang pertama itu adalah buta. Orang buta sekali lagi pada zaman Yahudi, pada zaman dahulu itu menganggap adalah buta itu adalah sesuatu yang cacat sejak lahir. Kenapa cacat? Karena apa? Dihukum oleh Tuhan, dapat kutuk yang datangnya dari Tuhan, saudaraku ya, kutuk turunan. Jadi bayangin Bapak Ibu ya, ini namanya Bartimius sudah buta, dituduh mendapat kutukan yang datangnya dari Tuhan. Jadi satu dosa yang dia bawa dari lahir. Rintangan yang kedua, Bartimius adalah seorang pengemis. Loh, saudaraku ya, masih masih mending kalau buta itu kaya, ya, pelihara suster, ya. Gaji 10 juta, suster tidur toh. Haleluya, saudaraku ya. So Bapak Ibu itu bisa mending kalau buta kaya, tapi ini buta, tidak punya uang, ngenes, saudaraku ya. Jadi inilah yang dialami oleh Bartimius, sesuatu yang membuat dia sekali lagi tidak punya harapan. Dan Bartimius rintangannya yang ketiga, yaitu apa? Dikatakan Bartimius itu adalah anak
Timius itu adalah ayah. Artinya Bartimius ini tidak punya nama. Ya, non-name, tidak punya nama. Jadi Bartimius ini namanya sudah dilupakan. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Makanya dikatakan Bartimius. Kalau Anda tahu nama saya David, Bar David artinya anaknya David, saudaraku ya. Jadi siapapun di tempat ini yang kalau dulu orang bilang Bar itu berarti anaknya. Bapak Ibu mengerti ini semua. Jadi Bartimius, anak Timius mempunyai 3 rintangan dalam hidupnya yang sangat-sangat membuat dia tidak bisa maksimal di dalam Tuhan. Saya berdoa biarlah pagi ini apa yang dialami Bartimius, Anda bisa mengaca diri Anda sendiri. Adakah Anda seperti Bartimius? Saya yakin tidak ada yang seperti itu. Kalaupun masalah Anda ada dalam hidup Anda harus berani katakan masalahmu itu adalah small thing, not big thing. Artinya adalah apa? Kecil sekali, bukan besar. Tuhan kita tetap lebih besar dari masalah kita. Kalau kita yakin Tuhan kita lebih besar, maka segala yang saudara dan saya alami dalam hidup ini akan jadi mudah. Kenapa? Karena Tuhan kita tempatkan di depan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Sehingga seluruh perjalanan kita meskipun susah, ada Tuhan jadi mudah. Jadi Bapak Ibu percayalah, Bartimius ini punya 2 prinsip dalam hidupnya sehingga dia ngalamin mujizat Tuhan. Saya berdoa juga pagi ini sekali lagi Anda ikuti apa yang dipunyai oleh Bartimius, apa yang dimiliki oleh Bartimius, sehingga belas kasihan Tuhan itu turun, sehingga kita yakin semua yang ada di tempat ini bukan cuman kita berdoa pandemi corona ini berlalu, tetapi kita berdoa agar sekali lagi keluarga kita diberkati, ekonomi kita kembali lancar, kesehatan kita juga kembali lancar, masa depan kita boleh kembali cerah. Kita percaya juga bahwa semua itu akan terjadi hanya dengan satu kata, kalau belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Yang pertama, Bartimius dikatakan Markus pasal 10 ayat 48 tadi berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius punya prinsip yang pertama, yaitu apa? Dia tidak menyerah mencari Yesus. Ya, Bapak Ibu, menjadi perenungan buat kita pagi ini, ya. Dikatakan sekali lagi banyak yang negur. Negurnya gimana? Menengok, cangkemmu tak plestermu. Ya, saudaraku ya. Mungkin bahasa Jawanya gitu saudaraku ya. Diam mau saudaraku ya. Diam mau disentak, diam dikatakan semakin keras saudaraku ya. Inilah Bartimius, kenapa? Karena dia punya prinsip, satu prinsip yaitu tidak menyerah mencari Yesus. Karena dia percaya berusaha tanpa menyerah. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kalau Anda ikut Tuhan, jangan ikut Tuhan biasa-biasa. Pagi ini Anda ikut Tuhan, harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi ini Anda datang ibadah dengan Tuhan, jangan dengan ngantuk. Pagi ini datang ibadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dengan iman, dengan sebuah keyakinan yang kokoh bahwa firman yang Anda dengar ini akan membuat sebuah perubahan dalam hidup Anda, yaitu ketika kita tidak menyerah di dalam segala keadaan. Amin. Halo, amin. Amin. Yang jadi masalah dalam hidup kita sekali lagi bukan usahanya. Banyak orang Kristen bilang, Pak, saya sudah berusaha. Ya, boleh sekali lagi dianggap tidak malas saudaraku ya. Yang menjadi masalah adalah konsisten kita. Ini sudah di bulan Desember, tinggal 17 hari, 18 hari lagi. Kita mengakhiri saudaraku ya tahun 2020 ini saudaraku ya. Tapi kita percaya selama tahun ini orang bilang kita kerja cuma 3 bulan. Haleluya saudaraku ya.
Kemana yang lain, saudaraku ya? Yang lain dimakan corona, Pak. Haleluya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita ini tidak bisa konsisten? Ya, contohnya ketika kita ini belajar musik, ya, belum bisa belajar musik, kita belajar musik. Dan kalau kita belajar musik, senangnya sekali, senangnya banget. Tetapi ketika kita sudah belajar musik, kita main gitar, saudaraku ya, kok tangannya pegel, mandek ya. Main gitar 1 jam, mandek kayak 2 jam, saudaraku ya. Nanti main gitar terus 1 minggu, terus liburnya 1 bulan, saudaraku ya. Tidak konsisten. Anda diminta oleh Tuhan ketika kita tidak boleh menyerah. Tuhan minta supaya kita sekali lagi jangan mengalami hal-hal yang tidak Tuhan izinkan. Tuhan mau sekali lagi kita ikut Tuhan dengan konsisten, dan kita percaya kalau kita konsisten, Tuhan akan konsisten dengan kita, sehingga segala problemmu yang sekali lagi berat akan jadi ringan. Yang belum ada pintu terbuka akan dibukakan Tuhan, karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hidup, yang sampai hari ini tetap bekerja dan rencananya selalu baik dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menyerah. Ya, kita kepingin diet, ya, tapi nggak kurus-kurus. Ya, tubuh saya ini selama pandemi ini naik 3 kilo, ya. Haleluya, saudaraku ya. Saya lihat Pak Hendra ini makin langsing. Saudaraku ya, tambah muda juga, saudaraku ya. Wah, puji Tuhan, saya lihat Pak Hendra ini luar biasa, saudaraku ya. Orang kepingin diet gak kurus-kurus, begitu lihat makanan selalu bilang apa? Roh penurut daging itu lemah, Pak. Oh, haleluya, saudaraku ya. Nanti sehari gak makan, tetapi besok lusa makan all you can eat loh. Lah gimana seperti itu bisa terjadi, saudaraku ya? Kenapa? Karena kita sekali lagi jawabnya kurang konsisten. Ya, ikut Tuhan juga harus konsisten. Ya, jangan sekali lagi ketika kita doa kita belum dijawab, kita sudah mangkir dengan Tuhan. Jangan ketika kita masalah kita belum selesai dan kita sudah tidak mau melayani Tuhan. Jangan kita belum dapat pacar terus kita tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Kenapa jawabnya? Karena kita kurang konsisten. Tuhan minta supaya kita sekali lagi belajar terus kepada Tuhan. Kenapa ketika kita melihat sesuatu yang seringkali nggak ada hasil, seringkali kita melihat kira-kira di kapan ini dijawab? Ya, saya mau katakan buat saudara, kapan corona ini selesai, jawabnya belum ada yang tahu. Bahkan hamba Tuhan siapapun tidak ada yang bisa memberi jawaban kapan corona selesai. Vaksin diberikan buat saudara untuk mencegah saja, bukan untuk ngobatin kita. Ya, saudaraku, yang perlu Anda tahu, vaksin diberikan bagi kita untuk mencegah supaya virus itu tidak masuk dalam tubuh kita. Kita punya antibodi yang kuat sehingga sekali lagi kita tidak tertular dengan corona, saudaraku ya. Tetapi corona akan tetap ada, saudaraku ya. Berapa banyak dalam hidup ini kita sudah berdoa, Pak, aku berdoa supaya keluargaku besok rukun, damai. Ternyata besok tambah ribut, saudaraku ya. Piring pecahnya 5, saudaraku ya. Aku berdoa supaya anakku Pak tidak nakal, tapi besok anaknya malah gegeran sama tetangga sebelah, saudaraku ya. Kenapa? Tuhan minta sekali lagi tetap konsisten. Amin. Halo, amin. Kenapa kadang-kadang kita sudah pelayanan, kita sudah nabur, kita sudah perpuluhan, saudaraku ya, dan kita sudah lakukan segala sesuatu dari pagi sampai petang, tapi kenapa kita sekali lagi hal-hal yang baik belum kita dapatkan? Jawabnya cuman konsisten. Anda diminta jangan menyerah. Dan Tuhan minta sekali lagi dalam kondisi kita dalam tidak menyerah itu, lakukanlah hidup ini, lakukanlah semua langkah kita kepada Tuhan dengan konsisten, dan percayalah ketika konsisten itu kita kerjakan, semuanya akan baik. Tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan kuasanya. Amin.
Kenapa? Karena sekali lagi ekspektasi dan realita itu nggak nyata, saudaraku ya. Karena tidak ada konsisten, ekspektasi dan realita kita itu nggak menjadi sebuah kenyataan. Bartimius ini orang yang beribadah. Ketika dia ngemis di pinggir bait Allah. Jadi dia kenal siapa Yesus, saudaraku ya. Dan ketika Yesus lewat, dia berteriak kepada Yesus. Ya, kenapa sekali lagi banyak orang nyuruh dia diam? Saudaraku ya, perlu kita renungkan. Kenapa banyak orang diam? Sebab Bartimius orangnya miskin. Jadi orang miskin ini nggak dianggap. Kalau kaya pasti dianggap, saudaraku ya. Terus tak pedokno sama Yesus ya. Ojo lali nanti amplop kayak aku ya. Saudaraku ya. Ini saudaraku ya. Zaman dulu ya. Saudaraku ya. Ojo lali nanti kasih aku transport, saudaraku ya. Berapa banyak dalam hidup kita nggak suka melakukan sesuatu yang baik, saudaraku ya. Karena kita kepingin timbal balik dalam hidup kita. Kenapa juga Bartimius disuruh diam? Karena banyak orang di sekitarnya adalah orang-orang yang suka menghakimi. Berapa banyak di gereja itu banyak orang yang suka menghakimi. Ada tajik yang bawa tas baru, ya sebelahnya langsung isi, kelihatan tasnya baru, pasti punya simpanan baru. Kurang ajar, saudara ya. Nanti tidak ganti tas, saudaraku ya, dilokno lagi, saudaraku ya, sakno ya, suami ini nggak punya apa-apa, saudaraku ya, bajunya baru dirasani lagi, lihat loh, itu loh, tambah lemu, makanya ganti baju terus, saudaraku ya. Nanti bajunya lama terus dikatakan, waduh, tidak ada kemajuan, saudaraku ya, hidupnya suka menghakimi. Banyak di gereja, banyak di sekitar kita, saudaraku ya. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Haleluya, amin. Nanti sekali lagi rambutnya tebel, pasti itu pakai wig, saudaraku ya, saudaraku ya. Nanti dibilang rambutnya kok tipis, wah karena keturunannya orang jelek, makanya rambutnya tipis, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang seperti ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Banyak orang sekali lagi yang mengalami seperti yang Bartimius alami. Jengkelnya ketika kita ngadapin masalah, kita doa, kita dituduh yang macam-macam dengan orang di sekitar kita. Pasti masalahnya banyak, pasti dosanya banyak, pasti banyak hal yang belum selesai dalam hidupnya, sehingga dia mengalami masalah. Banyak orang di sekitar kita yang suka menghakimi. Saya berdoa Anda jadi anak-anak Tuhan, ayo jangan kita suka menghakimi. Percayalah, meskipun sekali lagi masalah kita belum selesai, tetaplah berdoa. Tetaplah baca Alkitab. Meskipun sekali lagi hutang kita belum lunas, tetaplah berdoa sekali lagi meskipun kita belum lihat jawaban. Tetaplah beribadah meskipun sekali lagi kontrakan kita mau habis. Haleluya. Ada amin. Nah, banyak jemaat saya lihat selama pandemi 7 bulan, 9 bulan ini, saudaraku ya, justru semakin menyerah dengan keadaan ya. Terus larinya kemana? Larinya ke drakor ya, drama Korea, saudaraku ya. Larinya ke Netflix ya, nonton televisi terus, tidak pernah doa, tidak pernah baca firman, tidak pernah pelayanan, tidak pernah ngikutin ibadah live streaming ya, saudaraku ya, tidak pernah datang ke ibadah. Kenapa? Karena sekali lagi tidak konsisten. Bartimius ini saudaraku ya, orang yang tidak pernah diam. Saudaraku ya, orang yang percaya kalau Tuhan itu adalah sumber jawaban. Saya berdoa Anda datang ke tempat ini, Anda punya satu jawaban, hanya Tuhan sumber jawaban kita. Amin. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada yang bisa jawab doa kita. Oleh sebab itu Anda datang ke tempat ini harus tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bartimius kalau menyerah, Bartimius tidak tercatat di Alkitab. Anda bayangin, saudaraku ya, wanita 12 tahun ketika
mau memegang jubah Tuhan Yesus, saudaraku ya, dalam keadaan pendarahan, dalam keadaan disenggol kiri kanan, sakit semua, saudaraku ya, dalam keadaan terseok-seok, tapi dia berani terus, beriman terus, dan percaya terus, tidak menyerah sampai akhirnya dia bisa pegang jubah Tuhan Yesus. Disitulah mujizat terjadi. Kenapa? Karena wanita itu tidak menyerah. Kalau wanita itu menyerah, dia tidak tercatat di Alkitab, saudaraku ya. Daud pun juga sama. Daud jadi GoFood, ya, antar makanan ke kakak-kakaknya. Dia antar makanan ke sana dan dia ketemu dengan Goliat. Di sana akhirnya dia perang dengan Goliat dan di sana dia akhirnya bisa menang. Saya katakan buat saudara, Tuhan adakan seluruh acara dalam hidup ini, seluruh acara dalam dunia ini Tuhan sudah atur. Kalau saudara ingat sekali lagi masa corona seperti ini, apakah sekali lagi Tuhan tahu? Saya mau katakan sebagai hamba Allah, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan sedang menguji kita semua. Apa yang diuji dalam hidup kita? Tuhan menguji anak-anak Tuhan. Apakah kita setia sama Tuhan meskipun masa corona seperti ini? Apakah kita tetap cinta sama Tuhan? Apakah kita tetap berpaut sama Tuhan? Apakah tetap kita gandol sama Tuhan? Tuhan juga uji gereja-gereja Tuhan. Apa yang diuji? Apakah gereja-gereja Tuhan menjadi mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman? Ada banyak gereja yang saya mau katakan buat saudara, jadi Yesus saat ini, saudaraku ya, saya diundang di beberapa kota. Saya tanya siapa yang punya si A, si A kemana kok enggak ada? Oh, enggak pernah ikut ibadah, Pak. Loh, kenapa enggak pernah ikut ibadah? Sebab dia orangnya Buddha. Loh, saya kaget, saudaraku ya. Banyak orang yang buka gereja, ternyata dia yang tidak menjadi orang Kristen dalam hidupnya. Makanya Tuhan proses gereja-gereja Tuhan supaya jadi mempelai Kristus. Tuhan juga proses hamba-hamba Tuhan. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini yang karbitan, ya, yang muncul secara tiba-tiba, kaya secara tiba-tiba, penghasilannya banyak, saudaraku ya. Sekarang dibabat habis sama Tuhan. Sudah beli rumah, sudah beli mobil. Waduh, sekarang gak iso bayar kabeh. Kontraane dijabut kabeh, rumah ini dijabut kabeh, mobil ini dijabut kabeh. Telepon saya, Pak, ndak panggil saya toh, Pak. Saya bilang, Pak, persekutuan saya tutup. Nek gereja buka, saudaraku ya, tapi persekutuan saya masih tutup. Tetaplah sabar, Tuhan itu baik. Saya mau katakan, inilah proses yang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diproses oleh Tuhan seperti Bartimius, tetaplah yakin Tuhan itu setia. Amin. Tetaplah yakin Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami sesuatu yang dahsyat. Ya, kalau Anda lihat sejarahnya Israel, ya, ini kita flashback sebentar, ya, ini menyimpang sedikit. Anda lihat Israel itu merdeka 1948, ya, Indonesia 1945. Israel penduduknya cuma 9 juta. Indonesia penduduknya 267, hampir 270 juta. Kebuajut, saudaraku ya. Wah, kene nemen. Israel dulu penduduknya 9 juta. Tetapi Israel bisa menggoncangkan dunia. Kenapa Israel itu bisa menggoncangkan dunia? Karena Israel sudah melewati banyak proses. Banyak orang Kristen tidak sadar ketika kita ini ada di dalam masa corona ini, kita ini sedang diproses Tuhan. Apakah kita ini sempurna di dalam Tuhan? Apakah kita ikut Tuhan sudah sempurna? Apakah kita jadi Kristen sudah sempurna? Apakah kita jadi hamba Tuhan sudah sempurna? Apakah gereja kita juga sudah sempurna? Semua sudah disempurnakan oleh Tuhan, supaya nanti ketika Tuhan datang, semua dalam keadaan siap. Amin. Israel diproses di Mesir berapa tahun? 430 tahun. Bayangno Bapak Ibu.
404 abad lebih. Diproses di padang gurun. Tuhan tendang Israel di padang gurun berapa tahun? Halo, berapa tahun Israel di padang gurun? 40 tahun. Tuhan buang Israel di Babel berapa tahun? 70 tahun. Jadi Anda hitung, Israel itu mengalami proses 540 tahun. Bapak Ibu mikiro dewe, Israel 540 tahun diproses Tuhan. Sekarang ini dia mengalami satu tuaian. Karena apa? Sudah ada dalam prosesnya Tuhan. Saudara ada di tempat ini, saya mau katakan buat saudara, masalahmu itu small thing, sangat kecil. Tetaplah yakin, Tuhan minta satu hal, jangan kita menyerah. Apapun kondisi yang Anda alami, tetaplah yakin bahwa kehidupan kita ini belum selesai. Kehidupan kita ini masih ditulis oleh Tuhan. Makanya kita jangan menyerah. Halo, amin. Amin. Tepuk dada Anda, jangan menyerah. Haleluya, amin. Mantu dan mertua biasanya sering gegeran. Nah, itu sih ngomong tuh jujur, saudara ya. Ngalamin, saudara ya. Nah, biasanya mantu ini sering lebih kurang ajar sama mertua, saudara ya. Nah, ini mantu dari luar pulau. Ini anak gak tahu kecantolnya di mana, saudara ya. Mungkin di Jembatan Merah, saya tidak jelas, saudara ya. Suatu saat, saudara ya, kalau mantu ini marah, ngomongnya selalu jelek, saudara ya. Lebih baik mati saja lah kau. Mertuanya tersinggung. Mertuanya dilokno. Lebih baik mati saja lah kau, saudara ya. Wah, mertuanya bawa dalam doa supaya mantunya berubah, saudara ya. Dan di belakang itu ada burung beo. Nah, burung beo itu sering dengar suara itu, saudara itu ya. Lebih baik mati sajalah kau. Lebih baik mati sajalah kau. Burung beonya niru, ya saudara itu ya. Lebih baik mati sajalah kau. Waduh. Jadi ketika ini mantu ngomong, lebih baik mati sajalah kau. Burung beonya nyaut, lebih baik mati sajalah kau. Persis, saudara itu ya. Suatu saat pendeta itu datang ke rumahnya. Dok, ya. Mertuanya buka pintu, ya. Pak, Bu, lama tidak datang gereja. Oh iya Pak, saya lagi tidak enak badan, bla bla. Ayo Pak, silakan duduk Pak. Pendetanya baru duduk di kursi, tiba-tiba dengar suara, lebih baik mati sajalah kau. Loh, itu suara siapa Bu? Oh maaf Pak, itu suara burung beo ada di belakang saya yang kurang ajar Pak. Niru yang ndak. Waduh, eman ya Bu ya. Burung beo itu pinter loh mestinya. Kok kata-katanya ndak bener gitu ya. Nah terus gimana Pak enaknya? Gini aja Bu, burung beonya Ibu titipkan di rumah saya. Saya juga punya burung beo yang sama, tapi saya ajarin kata-kata yang baik. Dan saya percaya burung beonya Ibu pasti bertobat. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Ya Pak, bawaan aja Pak. Burung beonya dibawa sama pendeta ini selama 3 bulan, saudara ibu ya. Dan 3 bulan kemudian dikembalikan ke mertua dan menantu tadi yang selalu ribut, saudara ibu ya. Dan sampai akhirnya semuanya selesai. Dan mertuanya bilang, terima kasih loh Pak Pendeta, Bapak baik sekali. Sudah Bu, burung beo Ibu sudah bertobat. Semua kata-katanya yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, saudara ya. Jadi ibu ini tersenyum, oh terima kasih saudara ibu ya. 2 hari kemudian ribut lagi saudaraku ya. Menantu dan mertua ribut lagi. Menantu ceplosan ngomong, lebih baik mati sajalah kau. Burung beo dari belakang ngomong, amin, haleluya. Jadi Bapak Ibu, mau merubah seseorang itu sulit sekali ya. Saya percaya GKI Harvest Blessing ini orang-orangnya baik semua, orang-orangnya pasti diberkati Tuhan. Kita semua pasti jadi orang pilihan Tuhan. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua,
Saudaraku ya, katanya tidak boleh lama-lama, saudaraku ya. Markus 10 ayat 52. Dua hal saja saya akan sampaikan. Mestinya ada 3 hal, tapi 2 hal saja saya sampaikan. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimius melakukan hal yang kedua, yaitu apa? Dia memerlukan iman yang bisa dibuktikan. Ya, apa buktinya iman dari Bartimius? Di ayat yang ke-50 kita naik sedikit, dikatakan di situ, lalu ia apa? Menanggalkan jubahnya. Ia segera pergi mendapatkan Yesus. Artinya Bapak Ibu, Bartimius ini menanggalkan jubahnya. Dia mengikut Yesus. Orang-orang bertanya, menanggalkan jubah, apakah itu artinya iman yang bisa dibuktikan? Memang itu adalah iman yang bisa dibuktikan. Karena apa? Orang zaman dulu, Bartimius seorang pengemis, jubah itu adalah jubah kebesarannya dia. Ya, jadi jubah pengemis itu ada sendiri. Ya, jadi ketika dia lepaskan jubah itu, berarti dia percaya ketemu Yesus ada 1000 jawaban yang akan dia terima. Ketemu Yesus pasti ada pemulihan. Ketemu Yesus pasti ada jawaban. Ketemu Yesus semua keadaan yang pasti selesai. Jadi dia ketemu Yesus dengan cara apa? Membuktikan bahwa jubahnya dia lepas. Jubah pengemisnya dia lepaskan sebagai bukti dia beriman. Ketemu Yesus semuanya akan jadi baik. Ketemu Yesus semuanya akan jadi sempurna. Ketemu Yesus yang buta akhirnya jadi melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bilang ketika menanggalkan jubah, masakan cuma menanggalkan jubah? Sebab sekali lagi jubah itu sumber penghasilannya daripada Bartimius. Jadi ketika dia tanggalkan jubahnya, dia percaya Tuhan akan menyelesaikan keadaannya. Jadi rahasianya saudara ada di tempat ini. Jangan jadikan Tuhan itu backup plan dalam hidup Anda, tapi jadikan Tuhan itu was His plan. Jadikan Tuhan itu rencana itu yang indah dalam hidupmu. Jangan jadikan Tuhan sekali lagi backup plan. Jangan jadikan Tuhan itu cadangan dalam hidupmu, tapi jadikan Tuhan itu yang utama dalam hidupmu. Karena banyak orang dalam hidupnya cuman panggil Tuhan itu kalau perlu. Makanya dikatakan juru selamat. Juru itu artinya apa? Halo, juru itu artinya apa? Tukang. Loh, pintar saudaraku ya. Tukang. Juru kunci berarti tukang kunci, saudaraku ya. Ya. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan buat saudara, ketika berapa banyak orang mengingatkan di Desember ini kita punya juru selamat. Jangan cuma Desember saja kita ingat Tuhan, tapi biarlah setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun boleh berganti, setiap musim boleh berganti. Anda tetap ingat Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga hidup kita, karena Tuhanlah yang memberkati kita, karena Tuhanlah sumber jawaban kita. Makanya jadikan dia was His plan, jadikan dia rencananya indah dalam hidupmu. Percayalah hari ini rencananya indah dalam hidup Anda. Kalau Anda percaya, semuanya akan jadi kenyataan. Ya, jangan sampai tunggu sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Ya, saya akhiri dengan sebuah kesaksian bulan 6 kemarin. Ya, 6 bulan yang lalu teman saya itu telepon saya. Ya, Pak, doano istriku ngalami tifus Pak, badannya panas dingin. Saya ketika ditelepon gitu, saya langsung mikir, mosok si corona, saudaraku ya, mosok si COVID-19, enggak mungkin lah, saudaraku ya. Dan ini Pak, besoknya telepon lagi, panasnya enggak turun Pak, 3 hari enggak turun.
Terus saya langsung nyeplos, sudah check up swab belum? Saya bilang gitu. Sudah rapid test Pak, tapi non reaktif. Saya langsung ngomong, cobaan tes swab. Masa sih Pak, corona, wis cobaan. Saya bilang gitu. Apa salahnya sih? Kita cuma bayar sedikit. Kita tahu kalau positif negatif, kita jadi lega, saudaraku ya. Ternyata setelah dites, dia telepon saya, dia nangis Pak. Ternyata positif. Mateng kon, saudaraku ya. Ternyata positif Pak. Saya langsung harus dikarantina Pak. Tapi saya sekarang ini rodok sesek nafas saya Pak. Ya, dia langsung telepon rumah sakit, dan rumah sakit langsung kasih tempat sama dia, dan rumah sakit swasta ini tidak bisa masukkan orang yang ke rumah sakit dia itu dengan kelas yang biasa, harus ditaruh di kelas nomor 1 ya, karena kelas 2, 3 itu dipakai untuk umum, tapi khusus kelas orang yang kena COVID-19 harus masuk di kelas 1. Kalau tidak mau kelas 1, pindah rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang lain banyak, tapi dia tidak mau, harus minta rumah sakit itu. Akhirnya masuk kelas nomor 1 ya. Baru masuk rumah sakit 2 hari, dia telepon saya, Pak, bojoku rodok greges-greges badannya. Dia bilang gitu ya, badannya rodok tidak enak Pak. Ya telepon oleh Pak, saya telepon ya suaminya, loh kamu kata nih badannya tidak enak. Iya Pak, tidak tahu Pak kenapa ini badan saya kok rodok-rodok meriang gitu Pak ya. Dan dia ngomong yang kedua tidak enak, saya kok rodok, nafas saya rodok pendek. Wah, saya langsung ngomong, wis tidak usah ke swab, cepetan tes swab dan cepetan masuk rumah sakit. Saya bilang gitu saudaraku ya. Tes swab langsung malam, tahu saudaraku ya, waktu itu harganya masih mahal saudaraku ya. Orang yang langsung tahu hari itu ya, langsung tahu sehari itu harganya 6,5 juta saudaraku ya. Jadi dia langsung tahu hari itu dengan 6,5 juta dia bayar, dan dia tahu sorenya itu dia positif, dan dia masuk juga jadi satu ruangan sama istrinya, podo sakit COVID-19 ya saudaraku ya. Yang mau saya saksikan, istrinya 1 minggu sembuh ya. Ternyata suaminya ketika masuk rumah sakit semakin sesek dan semakin sesek saudaraku ya. Dokternya bilang, nek kayak gini terus tidak bisa ya. Jadi kamu harus dibantu ventilator. Tak bisa no sama istrimu masuk ICU. Waduh, dia ini paling takut masuk ICU. Terpaksa masuk ICU saudaraku ya. Masuk ICU, disogrok ventilator saudaraku ya. Dimasukkan ventilator ke mulutnya saudaraku ya, sampai tembus paru-parunya. Aduh Pak, sakitnya luar biasa. Ya memang dibius, setelah dibius saudaraku ya, terasa ada sesuatu yang ganjal di tubuhnya yang tidak bisa hilang saudaraku ya. Dan Anda boleh tahu saturasi oksigennya dia, orang normal itu 95-100, dia itu 45%. Haleluya. Bapak Ibu, saya dapat kabar seperti itu, langsung wah iki gak suwe. Stilumane punya gelar almarhum. Haleluya saudaraku ya. Tapi saudaraku ya, di hari seminggu kemudian dia telepon saya. Dia bilang seperti ini, Pak, doa saya Pak, saya gak kuat Pak. Sungguh gak kuat Pak. Tonggo-tonggoku, dia bilang sebelah-sebelahku itu lewat kabeh ya. Do you know lewat ya? Ngerti lewat saudaraku ya. Lewat tuh artinya bablas angin saudaraku ya. Sudah hilang kabeh saudaraku ya. Bukan hilang pulang ke rumah bapak kabeh. Haleluya saudaraku ya. Jadi semuanya sudah hilang, tinggal dia sendirian. Masuk lagi yang baru saudaraku ya. Sebelah-sebelahnya orang-orang yang baru. Orang yang baru-baru 2 hari hilang kabeh saudaraku ya. Lewat kabeh, tinggal dia sendiri. Minggu kedua dia telepon saya, dia bilang, Pak saya tidak kuat Pak. Titip anak cucu lu jadi pendeta kok jadi titipan saudaraku ya. Iki sih gak enak saudaraku ya. Saya langsung doa, ayo doa sama Tuhan, percaya
kalau Tuhan itu sang penyembuh. Kalau memang kamu harus mati dalam keadaan COVID, biar mati untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau engkau hidup, tapi biar hidup juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dia pegang itu. Saya kasih ayat di kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Bacaan ayat itu. Setiap waktu, setiap saat saya katakan bahwa Tuhan akan berikan kesehatan dan kesembuhan. Percaya. Lakukan itu, imani kalau engkau pasti sembuh. Oke Pak, saya imani Pak. Bapak Ibu, Pak tahu dia ada di ruang ICU berapa hari? 45 hari. 45 hari di ruang ICU. Kemudian dikeluarkan, dimasukkan di ruang HCU, ya. Dicabut itunya, ventilatornya dicabut, saudaraku ya. Dan dia diusahakan dengan nafas biasa, saudaraku ya, masih belum bisa diencek nomane. Haleluya, saudaraku ya. Jadi masuk keluar itu ventilator, saudaraku ya, diencek lagi 3 hari kemudian dicabut lagi, saudaraku ya. Jadi dia betul-betul mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Tetapi dia diizinkan Tuhan hidup, saudaraku ya. Dan 54 hari ada di rumah sakit itu sing laki, saudaraku ya. Dan akhirnya dia telepon saya, Pak, terima kasih doanya Pak. Tuhan itu baik, Tuhan itu sang penyembuh, dan Tuhan memang menyembuhkan saya. Amin. Jadi ketika dia telepon saya juga dikabari, Pak, bantu doa terakhir kali. Apa? Saya bilang gitu. Iki Pak, pengeluaran roto ake Pak. Ya, ya. Pengeluaran roto ake Pak. Jadi ini saya juga roto bingung Pak. Bayari pakai opo lah. Saya jadi roto kepo sedikit, saudara ya. Saya tanya, kamu bilang banyak dulu berapa sih? Kan kamu ditanggung asuransi ya, tapi asuransinya cuma nanggung terbatas Pak. Ya. Terus saya tanya habisnya berapa? Ya habisnya 935 juta rupiah. Saya diomongin gitu, mata saya langsung mendeli, saudara ya. Lu 1 miliar, saudaraku ya. Rumah sitok, saudaraku ya. Bahkan kalau kecil rumah 3, saudaraku ya. Apartemen rumah 4, saudaraku ya. Jadi ketika saya dikabari gitu, saya bilang, "Bes, percaya. Kalau Tuhan izinkan kamu hidup, berarti Tuhan pasti sediakan semuanya." Dan dia telepon beberapa familinya, akhirnya dia kasih pinjaman, dan beberapa temannya dia kasih pinjaman, saudaraku ya. Akhirnya dia bisa keluar dari rumah sakit itu dengan bayar uang tunai 800 sekian juta. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita punya iman yang bisa dibuktikan, percaya bahwa iman kita itu tidak sia-sia. Halo, amin. Seperti Bartimius, dia menanggalkan jubahnya. Dia percaya bahwa di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada jawaban. Demikian juga pagi ini saya mau katakan buat saudara, Anda datang jangan cuma sia-sia, jangan datang cuma karena kebiasaan, jangan datang karena rutinitas, tapi Anda datang ke tempat ini dengan iman. Dan Anda datang ke tempat ini, Tuhan mau katakan sekali lagi bahwa imanmu tidak akan sia-sia kalau engkau sertai dengan sebuah perbuatan. Percayalah, mungkin sekali lagi ekonomimu tidak kelihatan stabil. Saya mau katakan buat saudara, seperti Israel yang sudah diproses oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan di kitab Ulangan pasal 8, di situ dikatakan bahwa negeri yang akan kau diami itu adalah negeri yang penuh dengan pohon anggur, pohon delima. Negeri yang kau diami itu adalah negeri yang penuh dengan emas, yang penuh dengan tembaga, yang penuh dengan sekali lagi banyak yang kau bisa gunakan. Saya mau katakan buat saudara bahwa masalah seberat yang kita alami di masa corona ini, saya yakin bahwa tahun depan itu adalah sebuah tahun kemenangan. Tahun depan bahwa anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang tekun, anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan, saya yakin tahun depan engkau akan menuai yang besar, engkau akan menuai yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Semua bisa dibuktikan hanya dengan satu kata, imanmu
harus nyata dengan sebuah perbuatan. Anda datang ke tempat ini tidak sia-sia karena imanmu yang menjawab semuanya. Amin. Jadi apa yang dilakukan oleh Bartimius, saya undang para pemain musik, dia lakukan cuma 2 hal. Dia tidak menyerah, mencari Yesus. Bapak Ibu, jangan menyerah ketika kita cari Yesus. Apapun kondisi dalam hidupmu yang belum berubah, tetaplah yakin Tuhan itu baik adanya. Dan yang terakhir, dia minta imanmu harus dibuktikan. Jangan kita sekedar iman di mulut, jangan sekedar iman di hati, tapi iman harus disertai dengan perbuatan. Maka hidupmu akan jadi beda, hidupmu akan jadi kemenangan, karena Tuhan yang menyertai kita lebih dari segalanya. Amin. Pejamkan mata Anda sejenak. Dalam Apapun
Mungkin pagi ini ketika engkau mendengar firman Tuhan dan kau katakan, Pak, itu seperti saya, Bartimius yang tidak punya harapan lagi. Aku yang tidak punya sesuatu yang kuandalkan. Aku yang sudah berputus asa, Pak, di tahun ini. Aku yang hopeless di tahun ini. Siapa engkau? Angkat tangan, saya akan berdoa bagimu. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Tetap tutup mata. Percaya Tuhan itu baik. Tuhan lihat setiap tangan yang diangkat. Abang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada Tuhan besertamu. Ada Tuhan besertamu. Ada Yesus di dalam di pihakmu. Percaya pagi ini keadaanmu akan diubahkan Tuhan. Seperti Bartimius yang diubahkan dari yang buta menjadi melihat. Pagi ini pun juga rumah tanggamu akan diubahkan Tuhan. Sakitmu akan disembuhkan Tuhan. Percaya pagi ini, oh, ekonomimu akan dipulihkan Tuhan. Keuanganmu akan diberkati Tuhan. Masa depanmu akan berubah di dalam Tuhan. Percaya pagi ini ada jawaban di setiap tangan yang diangkat. Anda berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah di pihakmu, segalanya jadi sempurna. Allah di pihakmu, segalanya akan jadi kemenangan. Allah di pihakmu seperti Israel akan dapat kemenangan, akan dapat mujizat, akan dapat sesuatu yang ajaib yang Tuhan jadikan dalam hidupmu. Percaya dengan sungguh, Tuhan akan jadikan yang terbaik dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan mengalami jawaban yang datangnya dari Tuhan. Berkati terus Tuhan gerejamu, JKI JKI tempat ini Tuhan. Nirwana eksekutif ini, biar Engkau melawat hamba-Mu Pak Hendra Pranata dengan panjang umur, dengan kesehatan, visi dan misi-Mu bagi gereja ini semakin Tuhan nyatakan. Biar nama-Mu semakin dimuliakan. Kami percaya Engkau sudah mendengar, dan semua yang diberkati firman Tuhan dalam pagi ini, semua sama-sama berkata, amin. Saya pikir tadi dipikir Pak Tri ngomong, Bab jangan kasihan Bapak kembali dipanggil. Saya pikir dipanggil Allah Bapak di surga. Puji Tuhan, sudah diberkati, amin. Jadi sekali lagi Natal itu diadakan 2 kali, pagi jam 9, sore jam 5. Saudara yang terdaftar pagi, hadir pagi, yang sore akan hadir sore. Karena dibatasi maksimal, tempat ini cuma 80. Ya. Jadi jangan mengajak yang tidak terdaftar. Ya, nanti kacau tempat duduknya. Puji Tuhan, mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Pak Gavin. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah.
ini merupakan doa kami di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami semua yang hadir dengan berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian setiap kami yang percaya kepada Kristus, dan kami boleh terhisap menjadi keturunan Abraham. Terima kasih Bapa. Buat pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan di tempat ini beribadah kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan memberikan cuaca yang cerah, tidak hujan, sehingga jemaat boleh hadir untuk berkumpul menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bila di tempat ini hanya nama Yesus Tuhan yang kami agungkan, hanya Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memimpin menyertai Roh Kudus akan jalannya ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, sudah Engkau mengurapi setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik pemimpin pujian, para singer, para pemain musik, juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta David, Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, petugas kolektan, pengumuman, penerima jemaat, dan juga pemegang LCD soundman. Kami doakan semuanya kiranya Tuhan memberkati dan makin memakai setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan jemaat yang hadir pagi hari ini, mereka pulang tetap sehat, mereka pulang makin diberkati. Tuhan melindungi dan menjagai mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan membuat apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan tidak ada seorang pun yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Natal kami minggu depan. Kiranya Tuhan, kami sekali lagi tetap berharap, mohon pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, sehingga sepanjang hari minggu depan tidak turun hujan, sehingga jemaat boleh merayakan Natal dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Berkati semua panitia yang sudah berjerih lelah, semua para donatur yang sudah menyumbang dan menyediakan dana, kiranya Tuhan sendiri akan mengembalikan dengan berkat yang berkelimpahan atas setiap mereka, sehingga ibadah perayaan Natal kami yang kami rencanakan boleh terselenggara dengan baik, dan nama Tuhan benar-benar dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini membangkitkan iman percaya kami bahwa Tuhan adalah Allah yang berbelas kasih kepada setiap orang yang tidak menyerah, berseru dan datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kalau di antara kami Engkau dapati ada orang yang seperti Bartimeus yang tadi sudah mengangkat tangan, yang didoakan oleh hamba-Mu, kami percaya setiap kami pulang mengalami kelegaan, karena kami percaya mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, berkat melimpah pasti terjadi menjadi bagian kami. Terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, kiranya tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya, khususnya untuk situasi politik di Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, ketegasan kepada Bapak Presiden dan TNI, Polri, dan anggota DPR semua Tuhan, untuk dapat meredam gejolak politik yang saat ini dari ormas-ormas. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, dan juga kami berdoa untuk Surabaya, kiranya aman di dalam perlindungan Tuhan. Masih untuk diprediksikan ada angin La Nina, ada gempa bumi, ada banjir bandang, banjir tsunami.
Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk melindungi kota kami Surabaya dan kota-kota yang lain dari segala bencana ya Bapa. Khususnya anak-anak Tuhan kiranya tetap di dalam perlindungan-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan membuat apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Juga studi anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka. Terpujilah nama Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat ini akan menjadi bagian hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau pulang diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.